Lur, selamat datang di Ngalor Bumah Horor. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh ya. Balik mana yang aku Icang ketumbar seperti biasa sesuai beberapa request dari kalian. Kali ini kita akan mengalor film tentang wabah yang unik, misterius dan entap banget sih lur. Bergenre thriller sci-fi. Film ini berjudul The Last Days tahun 2013. Dibintangi oleh aktor dan aktris ternama dari Spanyol, ada Jose Coronado, Quim Gutierrez dan Marta Etura. The Last Days bercerita tentang wabah misterius yang dalam waktu singkat menyebar ke seluruh dunia dan tidak ada seorang pun yang berani keluar dari rumahnya. Wabah misterius apakah itu? Langsung kita gas pantun seperti biasa. Bule tumini cempole keseleo. Monggo sekejaaken. Yuk. Sinar matahari menyorot terang ke rimbunnya pepohonan dengan seorang mbak-mbak cantik yang menoleh perlahan-lahan. Wanita itu bernama Julia, kekasih dari seorang teknisi komputer bernama Mark. Sayangnya bayang-bayang tadi hanyalah ada di dalam pikirannya saja, karena dia sangat merindukan Julia. Ternyata sudah 3 bulan lebih lamanya, Mark dan karyawan-karyawan lainnya terkurung di gedung kantornya sendiri, karena terjadi sebuah wabah yang menyerang umat manusia. Orang-orang di sana secara bergantian terus menggali terowongan yang mengarah ke kereta bawah tanah, agar bisa keluar dari sana. Lalu saat giliran Mark akan menggali, dia sempat melihat GPS mobil yang telah hilang. Mark pun mulai menggali sambil terus teringat dengan sosok Julia. Sampai akhirnya Mark menemukan jalan keluar. Dan inilah hari-hari terakhir. Saat mengantri jatah makanan, Mark melihat GPS di tas Enrique yang tentunya sudah dicolong dari mobil yang tadi. Ketika Mark menanyakan tentang GPS tersebut, Enrique pun memintanya untuk berbicara empat mata. Hacia GPS del Renault de abajo. Si te cayó solo. Vale. Scene pun flashback sebelum wabah terjadi, ketika Mark dan temannya Lucas masih bekerja di bawah Enrique yang seorang kepala HR sangat tegas, rendah toleransi dan gampang mencat pegawainya, termasuk Mark yang dinilai kinerjanya sangat lambat. Mark mencoba menjelaskan masalah proyeknya, tapi Enrique gak ngurus dan ingin pekerjaannya selesai di bulan itu atau dia akan dipecat. Debería estar a fin de mes. Debería estar. O estará. Estará. Mark pun lanjut kerja sampai lembur, tapi programnya masih aja gagal terus ya kan. Lalu Julia yang kerja di toko boneka menelpon Mark menanyakan kabarnya dan akan menunggu di rumah saat makan malam nanti. Karena programnya masih error terus, Mark pun akhirnya kembali pulang. Nos vemos en casa para cenar, ¿vale? Mark? Sebelum masuk ke dalam rumah, Mark melihat tetangganya bernama Vecino yang sedang memperhatikannya dan terlihat sangat mencurigakan. Terlihat makanan yang sudah siap di meja dan Julia sedang membuat boneka untuk dagangannya. Jam 3:47 dini hari, Mark masih belum bisa tidur dan akhirnya menonton TV. Tahajud makanya. Terlihat berita tentang gunung meletus di Eropa dan juga seorang remaja 16 tahun yang bunuh diri setelah mengurung dirinya lebih dari 6 bulan di dalam rumah. Mis padres dicen la única manera posible. Orang-orang di kantor Mark juga sangat ngeri melihat berita tersebut. Lalu Mark melihat seorang karyawan bernama Rovira yang gelisah dan anehnya dia selalu memakai pakaian yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Scene pun berganti ke masa kini ketika Mark membicarakan soal GPS ke Enrique. Mark membutuhkan GPS tersebut untuk mencari Julia karena tower seluler sudah mati total. Itu artinya handphone sudah tidak bisa digunakan lagi dan hanya satelit GPS yang masih aktif. Mark pun rela membarter barang-barang yang dia dapatkan dari Rovira agar Enrique mau membantu mencari keberadaan Julia dengan GPS-nya. Ada senter, gas, cutter, sampai tiket Spider-Man No Way Home juga ada. Nggak dong, garing dong, plok. Karena Enrique masih nggak mau membantu, Mark pun akan cepu ke orang-orang di sana. Daripada ketahuan sama yang lainnya ya kan, Enrique pun akhirnya setuju membantu Mark. Setelah itu orang-orang mulai pergi melewati terowongan kereta bawah tanah. Begitu pula dengan Mark dan Enrique. Untuk sementara GPS dimatikan demi menghemat baterai dan akan menggunakan peta sampai ke selokan. Mereka sepakat untuk pergi ke rumah Mark terlebih dahulu. Setelah itu Enrique akan pergi ke tempat tujuannya, yaitu Villa Olympica.
Al menos apágalo, estás gastando batería. Hasta que lleguemos a las alcantarillas no lo vamos a necesitar. ¿Qué tal la señal? Regular. Mucha interferencia, bro. Cruzamos a la 5 y directos hasta Verdaguer. La 4 te lleva hasta Vila Olímpica. Situasi di sana begitu mencekam, lampu terowongan nyala mati, dan orang-orang di dalam sana mulai gendeng karena nggak bisa keluar selama 3 bulan. Coba ente sebulan nggak keluar rumah gara-gara COVID aja stres ya kan, Lur? Setelah berjalan cukup jauh, mereka berdua akhirnya sampai di stasiun yang sudah penuh oleh hiruk-pikuk manusia. Lalu tiba-tiba seorang bocil epep bernama Dani menjambret tas milik Enrique. Dani lari ke geng kakaknya bernama Javier yang seorang polisi. Enrique dan Mark pun meminta tasnya kembali, tapi Javier menolak karena dia juga membutuhkan GPS dan mengancam dengan pistolnya. Sampai akhirnya listrik pun mati dan mereka langsung merebut GPS itu kembali. ¿Lo tienes? Sí. ¡Corre! Meskipun GPS sempat jatuh dan retak, tapi alhamdulillahnya masih berfungsi. Karena kejadian tadi, telapak tangan Enrique terluka cukup parah dan dililit dengan kain seadanya. Enrique pun meminta GPS itu kembali. Meskipun Mark sedikit khawatir karena sekarang Enrique memegang pistol, tapi Enrique berjanji tidak akan membuat masalah dan dia masih berpegang teguh dengan kesepakatannya. Tú y yo tenemos un trato. Scene pun meng-flashback kembali ketika Mark akan berangkat kerja. Tapi sebelum pergi dia mampir ke rumah Vecino yang kepo sebelumnya karena sangat mencurigakan. Diketok-ketok lah kok ternyata pintu nggak kekunci ya kan. Masuklah Mark ke dalam dan melihat seisi rumah yang penuh dengan sampah. Jorok banget, Kre. Lalu tiba-tiba... ¿Cuánto hace que no sale a la calle? Meses. Sesampainya di kantor, terlihat Rovira yang dipecat oleh Enrique karena ternyata dia sudah nginep di kantor berminggu-minggu, Lur, bahkan sampai menyimpan cadangan makanan di lokernya. Rovira pun digeret paksa keluar oleh security. Lalu yang terjadi... ¡Cógele las piernas, joder! ¡Apartaos! ¡Apartaos, coño! Se ha muerto. Gimana? Apakah Anda sudah mulai bingung? Ini orang-orang pada kenapa ya kan? Sabar, belum dijelasin di sini. Ketika Julia pulang kerja, dia melihat Mark yang galau di balkon. Mark pun menceritakan tentang kematian seorang karyawan di kantornya dengan penyebab yang masih misterius. Galau seret berujung aselole tentunya. Scene pun berlanjut ke masa kini. Mark sempat panik karena Enrique sudah nggak ada di sebelahnya. Tapi ternyata Enrique pergi sebentar untuk membungkus GPS dengan plastik. Sabar, makanya sabar. ¡Hijo de puta! Hijo de puta con palabra, impermeable. Dalam perjalanan, Mark bertanya kenapa Enrique ingin pergi ke Villa Olimpia. Tapi Enrique hanya diam dan tidak menjawabnya. Pokoknya nanti kita pisah kalau udah sampai di rumahmu, kata Enrique. Dan terlihat Enrique yang mengumpulkan biji-bijian ke dalam plastik. Mereka pun akhirnya sampai di lubang selokan dan mulai menyusurinya dengan bantuan GPS. Mark sangat yakin mereka sudah tepat berada di bawah gedung rumahnya dan akan meledakkan dinding dengan tabung gas yang akan ditembak. Peluru hanya tersisa 3 butir dan Enrique harus menembak dengan sangat tepat. Kalau tiga-tiganya nggak kena, otomatis mereka akan selamanya terjebak di dalam sana. Dar, tembakan pertama meleset gara-gara tangannya Enrique masih cedera. Mark pun akan mencoba menembak dan Enrique memberikan tips untuk menahan nafasnya agar bidikannya lebih akurat. Duar, meleset lagi sisa peluru terakhir dan akhirnya... Mira, mira.
Ternyata dugaan Mark benar, itu adalah gedung rumahnya. Dan terlihat Vecino yang makin gendang telanjang bulat sambil megangin tikus. Lalu Mark melihat seorang pria yang ngintip dari celah pintu rumahnya. Wah, ini siapa nih? Gak pakai lama Mark langsung mendobrak masuk. Ternyata keluarga itu menemukan rumah dalam keadaan sudah kosong. Mark pun menunjukkan foto Julia, tapi mereka tidak pernah melihatnya. Setelah itu Enrique mengambil pisau dan biji-bijian bekas popcorn di tempat sampah. Entah buat apa ini lur. Sedangkan Mark berkeliling rumahnya dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui Julia sedang hamil. Mark tahu dari kertas gambar milik dedek tadi yang dibaliknya adalah foto USG kehamilan Julia. No sabías. Scene pun kembali ketika Julia dan Mark sedang menonton berita tentang sebuah fenomena aneh yang mulai menyebar ke seluruh dunia. Fenomena ini disebut sebagai The Panic atau fenomena panik. Semua orang tiba-tiba takut keluar rumah. Bahkan ada wanita yang melahirkan secara otodidak sendirian. Dengan kata lain, ini adalah sebuah gangguan psikologis bernama agorafobia, di mana pengidapnya merasakan ketakutan dan kecemasan yang amat sangat ketika sedang berada di ruang terbuka. Dan entah karena penyebab apa, gangguan agorafobia ini mewabah ke seluruh dunia dengan sangat cepat. Jadi wabah ini lur yang menyebabkan bocil 16 tahun bunuh diri karena selalu dipaksa ayahnya keluar rumah. Begitu pula dengan Pak De Vecino dan juga Rovira yang sudah terkena wabahnya. Mark pun menganggap bodoh wanita itu karena telah melahirkan di saat dunia sedang kacau seperti ini. Dan saat itu dia belum tahu jika Julia sedang hamil. Julia pun merasa tersinggung dengan perkataannya dan percekcokan tidak dapat dihindari. Ini lagi Julia nggak langsung to the point. Kan bisa ngomong, aku ini sedang hamil anakmu mas, gitu kan bisa. Julia, por favor, trabajar y a seguir comprando, que aquí no pasa nada. Saat Mark OTW ke kantor, terlihat sampah yang sudah menumpuk, jalanan sangat sepi, begitu pula dengan karyawan-karyawan di kantor yang hanya sedikit. Terlihat beberapa karyawan yang melihat perdebatan di acara TV tentang penyebab wabah agorafobia. Ada yang bilang berasal dari letusan gunung lah, ada lagi yang bilang wabah ini merupakan serangan biologis lah, macam-macam. Mark yang merasa bersalah menelpon Julia untuk meminta maaf, tapi yang mengangkat adalah temannya yaitu Andrea. Karena Julia masih nggak mau ngomong dan butuh waktu sendirian. Mark pun akhirnya akan kembali ke rumah untuk menemui Julia. Tapi saat dia keluar dari gedung, tiba-tiba akhirnya Mark juga terkena agorafobia. Di lain tempat, terlihat Julia yang sedang menangis melihat foto kandungannya. Ketika Mark masih termenung melihat hasil USG tersebut, Enrique pun datang dan meminta bantuannya untuk mengambil air hujan di luar. Bahagianya bukan main lur, karena di kondisi seperti ini mereka membutuhkan air hujan sebagai pasokan air minum mereka demi bertahan hidup. Di malam harinya, Mark dan Enrique pun pamit pergi dari sana. Mark ingin mencari Julia di tokonya, tapi Enrique menolak karena kesepakatannya hanya sampai rumahnya saja. Definisi orang kikir dan miskin toleransi ya kayak begini ya lur ya. Mau memohon kayak gimana pun Enrique bodoh amat dan akan melanjutkan perjalanannya ke Villa Olimpica. Sampai akhirnya Enrique pun akhirnya mengatakan alasannya ke sana adalah untuk menemui ayahnya. 3 bulan yang lalu, tepat sebelum wabah ini terjadi, ayahnya mengalami stroke dan hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Sekarang ayahnya dirawat di rumah sakit Del Mar dan Enrique berjanji akan memberikan GPS-nya setelah mereka sampai di sana. Mendengar hal itu, Mark pun akhirnya mau mengerti dan akan ikut ke rumah sakit terlebih dahulu. Joder, busquemos otra linterna, vamos al hospital del Mar y luego el GPS es todo tuyo. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun naik tangga dan sampai di sebuah gereja. Di sana Enrique menemukan sebuah korek api dan juga amer kualitas super. Setelah itu mereka mengumpulkan kayu-kayu, menyiram sedikit minumannya dan membakarnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara berisik dari kejauhan. Mana nggak sengaja nginjek mayat hewan apa itu aku juga nggak tahu lur. Ternyata ada seonggok beruang di dalam sana yang berniat memangsa mereka. Jangan ya.
Emang rezekinya mereka ya kan, lagi lapar dapat daging beruang yang langsung disate. Enrique pun berterima kasih kepada Mark karena tidak meninggalkannya dan sudah menyelamatkannya. Mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol, ketawa ketiwi gara-gara ingat Mark yang akan dipecat, dan Enrique menceritakan tentang ayahnya. Meskipun ayahnya berpendidikan rendah dan cenderung miskin, tapi dia selalu bekerja sekeras mungkin agar Enrique bisa sekolah. Mark juga menceritakan jika dirinya takut tidak bisa melindungi Julia dan anaknya nanti. Tapi Enrique mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah akhir, karena dia mendengar di radio jika suku aborigin di Australia kebal terhadap wabah tersebut. Itu artinya seluruh umat manusia masih memiliki kesempatan untuk sembuh. Puede que sepan algo que no sabemos. Puede que aún estemos a tiempo de aprender. Mereka pun kembali berjalan menyusuri terowongan kereta dan melihat cahaya dari kejauhan. Ternyata mereka adalah sekelompok orang yang sedang mencari dokter, karena mereka baru saja dari rumah sakit Delmar, tapi itu percuma karena rumah sakit sudah habis terbakar. Enrique yang mendengarnya jelas auto panik dan langsung berlari masuk ke gedung terdekat untuk melihat kondisi rumah sakit Delmar. ¡Enrique! Melihat kebakaran itu, Enrique yakin ayahnya pasti telah meninggal. Emosi pun tidak terhindarkan dan dia berniat untuk bunuh diri. No queda nada más. Enrique pun merasa jika dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Lalu dia meminta Mark pergi dari sana, memberikannya biji-bijian yang sudah dikumpulkan, juga korek api beserta GPS-nya. Lalu Mark pun akhirnya pergi tanpa Enrique dengan sangat terpaksa. Vete ya, coño. Si soy el cabrón que te iba a echar. Akhirnya Mark sampai di mall tempat Julia bekerja dan terlihat 3 orang misterius yang memperhatikannya dari atas. Red ditoleh, hilang dong ya kan. Mark pun langsung mendatangi toko Julia dan melihat ada kaki mayat di sana, tapi ternyata itu bukanlah Julia. Mark pun tidak putus asa dan terus mencari petunjuk di sana. Sampai akhirnya dia menemukan pesan dari Andrea di cermin untuk ibunya jika dia terjebak di supermarket. Oh, jangan-jangan mereka masih hidup. Dan Mark pun langsung gercep pergi ke supermarket yang ada di basement. Tapi di dalam sana udah kayak sarang penyamun lur. Jalan masuk ke supermarket dibatasin dengan pagar troli dan dijaga oleh banyak orang. Mereka mengira Mark akan mengambil makanan di sana dan mengancam akan memanahnya jika tidak segera pergi. Mark pun segera menunjukkan foto Julia dan menanyakan apakah ada wanita yang sedang hamil di sana. Tapi tiba-tiba orang-orang dengan cosplay serba hitam itu adalah karyawan-karyawan di mall lantai atas yang sangat kelaparan, dan mereka berdua harus segera kabur dari kekacauan tersebut. Ternyata Andrea belum bertemu dengan Julia sejak Mark nelpon terakhir kali. Yang dia tahu saat itu Julia pergi ke dokter untuk mengecek kehamilannya. Lalu saat mereka akan keluar dari supermarket, ketika Mark akan kabur ke atas, salah seorang pasukan hitam menyerangnya. Tapi tiba-tiba Enrique datang menolongnya dan akan membantu Mark kabur dari sana. Lalu yang terjadi, Enrique masih berbelas kasih dan mereka pun pergi dari sana. Sayangnya Enrique sempat tertusuk, tapi dia masih memaksakan dirinya untuk membantu Mark mencari Julia. Mereka pun terus menyusuri selokan sampai ke ujung yang nembus ke sebuah bioskop, tapi tidak ada siapapun di dalamnya. Mark pun sadar jika rumah sakit tempat Julia berada tepat di seberang bioskop. Tapi jalan satu-satunya adalah lewat jalanan di luar karena selokan sudah tertutup. Mark pun mencoba naik ke lantai atas untuk mencari Julia lewat jendela. Sampai akhirnya dia berhasil melihat Julia di salah satu ruangan. ¡Julia! ¡Julia!
Untuk sementara perasaan Mark sudah cukup lega, tapi saat dia akan memberitahu kabar bahagia itu ke Enrique, terlihat Enrique sudah terbaring lemas karena luka tusukan yang sangat dalam. Mark pun akan membantu, tapi Enrique menolaknya karena dia sudah sekarat. Sebelum meninggal, Enrique memberikan pesan agar Mark menguatkan dirinya keluar dari sana, menyeberangi jalan dan menemui Julia yang sudah menunggunya. Para, hombre, para. Peor sería que me diera un infarto. Vas a salir por esa puerta y vas a cruzar esa puta calle. Setelah itu, Mark menuju pintu depan dan perlahan-lahan membukanya. Mark mulai berjalan dengan sempoyongan, tapi sosok Julia yang ada di depannya kembali menguatkan Mark berjalan sampai ke seberang. Setelah sekian lama, mereka pun akhirnya bertemu kembali. Setelah itu Mark membantu kelahiran bayinya dan menggunakan biji-bijian dari Enrique untuk menumbuhkan tanaman sebagai makanan mereka. Singkat cerita, Mark dan Julia pun tinggal di sana, dan anak mereka dinamakan persis seperti sahabat baik Mark, yaitu Enrique. Tahun demi tahun pun berlalu. Enrique dan anak-anak generasi selanjutnya ternyata dapat bertahan di ruang terbuka karena mereka tidak terkena wabah agorafobia. Film pun berakhir ketika Enrique bersama teman-temannya pergi meninggalkan Mark dan Julia demi mencari cara agar seluruh umat manusia dapat hidup normal kembali. Buyar, bentar. Kalau kelamaan WFH di rumah, jangan-jangan bisa agorafobia? Tidak. Lebay. Biasanya pandemi itu berupa penyakit dari bakteri ataupun virus, tapi yang ini dari gangguan psikologis dong lur. Premisnya menarik banget sih ini menurutku. Jadi wajar aja kalau dapat 6 nominasi dan 8 penghargaan. Tapi bisa aja kejadian loh ini lur, apalagi buat anak-anak generasi kita selanjutnya yang terbiasa apa-apa dari dalam rumah. Hati-hati ente, agorafobia ntar bisa jadi. Tapi di lain sisi, film ini mengajarkan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang harus saling membantu. Kita harus mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi meskipun itu sangat buruk, dan yakinlah akan kebaikan yang sudah menunggu di depan kalian. Itu. Ya wes gitu dulu lor, aku Icang undur diri, matur nuwun dan Zeno untuk mager-mageran di rumah sambil ngunyah boba. Baca yes untuk like subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.